Dengan kesalahan sampai sore ini 101. Kesalahan entry itu 101. Yang 101 itu 24 diantaranya itu laporan masyarakat, yang selebihnya ditemukan oleh KPU sendiri. Dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur-atur, dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan, itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada. Beliau mengatakan bahwa politisi yang menuduh kecurangan itu saja. Dan jawabannya sudah diberikan sendiri oleh SBY bahwa dalam sistem yang ada sekarang, ketika Bawaslu dan KPU sudah independen, bagaimana mungkin terjadi kecurangan? Ada banyak partai di situ, kecuali hanya ada satu partai. Misalnya tuduhan tentang salah input itu curang dan masif. Tidak. Apa indikatornya masif? Sampai hari ini sudah 255.000 lebih data terinput. Kesalahan yang kami catat ya itu 105. Laporan dari masyarakat hanya 27. Selebihnya sebetulnya berdasarkan temuan kita. Kita sudah tindak lanjuti sampai tadi siang itu 65. Data hasil verifikasi faktual parpol pemilu 2024 diduga dimanipulasi, integritas dipertaruhkan. Data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 diduga dimanipulasi. Hal ini berdasarkan temuan koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan. Dilansir dari Kompas.id Senin 12 Desember, temuan itu diungkap ke publik pada Minggu 11 Desember. Jelang penetapan parpol peserta pemilu 2024 pada 14 Desember. Mereka juga membuka posko aduan khusus tentang dugaan pelanggaran verifikasi faktual itu, identitas pelapor akan dilindungi. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Negrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, FIK, Ornop, Pusako, Universitas Andalas, Temis Indonesia, dan Amar Laufir. Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Non-Pemerintah Sulawesi Selatan Samsung Syamsir mengaku pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten kota dengan tingkat provinsi di Sulawesi Selatan. Data yang ditetapkan di rapat pleno KPU Kabupaten Kota menunjukkan sejumlah parpol tidak memenuhi syarat, namun rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi, data itu berubah jadi memenuhi syarat. Dia juga mendapat informasi dugaan intimidasi terhadap penyelenggara di kabupaten kota agar mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan. Anggota KPU kabupaten kota diancam diaudit laporan keuangannya agar mengikuti cara pandang dari KPU provinsi. Bahkan ada yang mengancam dengan mengatakan mengubah data itu permintaan penegak hukum. Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, mengatakan masyarakat sipil di Jakarta juga memiliki data dugaan manipulasi data rekapitulasi di berbagai daerah. Pola dan modus yang terjadi sama seperti yang terjadi di Sulsel, sehingga ia menduga tidak menutup kemungkinan manipulasi juga terjadi di daerah lain. Perlahan-lahan data akan kami keluarkan setelah laporan dari berbagai pihak cukup lengkap, sehingga publik bisa mengetahui pola kecurangan yang terjadi, ujarnya. Terkait keterangan pers masyarakat sipil ini, anggota KPU RI Damhuk Holik mengatakan KPU RI memantau proses rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Sulsel. Sejauh ini prosesnya dinilai lancar dan normal. Dia menampik ada isu perintah dari KPU RI untuk menyamakan persepsi agar parpol yang dinyatakan TMS menjadi MS. Dia menekankan 34 provinsi telah melakukan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual perbaikan. Hasilnya ada parpol yang dinyatakan TMS, ada pula yang MS. Sebagian besar parpol gagal memenuhi syarat verifikasi faktual perbaikan di aspek keanggotaan parpol. Sementara itu, tim Kompas mendapat dokumen berita acara verifikasi faktual parpol tahap pertama di sejumlah kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Adapun setelah verifikasi faktual tahap pertama, ada masa perbaikan pada 10-23 November yang akan diikuti verifikasi faktual kembali. Pada tahap verifikasi faktual tahap pertama, parpol yang belum memenuhi seluruh persyaratan dinyatakan BMS.
Namun jika hingga tahap perbaikan tidak bisa memenuhi persyaratan dinyatakan TMS. Pada BA, salah satu parpol baru di salah satu provinsi yang tim Kompas terima. Ada 2 berita acara yang berbeda isinya dengan tanggal tertera sama. Di BA pertama, status akhir keanggotaan parpol itu belum memenuhi syarat lebih dari 50% kabupaten kota. Sementara di BA kedua, status akhir keanggotaan parpol itu memenuhi syarat di semua kabupaten kota. Namun di BA yang memenuhi syarat itu, belum semua anggota KPU di daerah itu tertanda tangan. BA yang memenuhi syarat ini sama dengan berita acara rekapitulasi nasional pada 8 November 2022. Beberapa berita acara dari daerah lain yang Kompas dapat juga mengindikasikan pola yang mirip. Sejumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara terpisah pada akhir November dan awal Desember 2022 menyebutkan perubahan terjadi karena ada perintah dari beberapa anggota KPU RI secara berjenjang ke KPU Provinsi dan diteruskan di KPU Kabupaten Kota. Saya sampaikan itu mengubah hasil memerintahkan saya bekerja di luar aturan. Saya tidak mau, kata seorang anggota KPU Provinsi. Perintah perubahan diduga berlangsung melalui 2 jalur sekaligus. Anggota KPU di daerah diminta mengubah BA hasil verifikasi faktual yang secara prosedur harusnya jadi basis perubahan data sistem informasi partai politik. Sementara itu, staf kesekretariatan mengubah data di Sipol. Perubahan data di Sipol dilakukan pada 7 November malam. Padahal saat itu KPU Provinsi dan Kabupaten Kota telah selesai melakukan verifikasi faktual dan mengunggahnya ke Sipol. Data yang diubah juga tak sesuai fakta verifikasi. Pergerakan data Sipol tak bisa diakses publik. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, juga hanya mendapat akses terbatas pada Sipol. Seorang anggota KPU Kabupaten mengaku khawatir perubahan berita acara hasil akan merusak integritas pemilu dan kelembagaan KPU. Mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti mengatakan dirinya juga mendapat banyak laporan dari penyelenggara dan pegiat pemilu terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual salah satu parpol. Tindakan oknum di KPU yang diduga mempermudah bahkan mengubah hasil verifikasi faktual parpol lanjutnya mencederai azas pemilu jujur dan adil. Menanggap hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari bahwa KPU dalam menjalankan verifikasi parpol telah menerapkan beberapa prinsip, yakni terbuka dan akuntabel. Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan penyampaian BA verifikasi faktual secara hierarkis dari KPU Kabupaten Kota sampai ke KPU RI melalui Sipol, kemudian BA rekapitulasi hasil verifikasi faktual disampaikan ke Parpol dan Bawaslu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu seharusnya mendapat salinan BA di setiap jenjang rekapitulasi verifikasi faktual. Namun saat ini mereka hanya mendapatkan salinan rekapitulasi di tingkat nasional.